Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J mengungkap soal kong-kali-kong di kasus Vina. Hal itu diungkap Susno 2J saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Rabu, 31 Juli 2024. Susno 2J menerangkan, dalam suatu kasus pembunuhan diperlukan alat bukti yang kuat oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam suatu peristiwa jika pelaku utamanya tidak ada alias fiktif, bagaimana mungkin ada pelaku lain yang dipidanakan dalam sebuah peristiwa yang tak ada? Kalau pelaku utama fiktif, bagaimana dengan yang lain? Kata Susno 2J dikutip dari tayangan salah satu TV swasta. Saat ditanya oleh kuasa hukum Saka Tatal apakah ada sanksi apa bagi penyidik yang melakukan kesalahan atau melanggar prosedur dalam menangani perkara, Susno pun menegaskan pasti ada sanksinya. Menurutnya, pemberian sanksi itu akan dilakukan di setiap institusi masing-masing jika melakukan kesalahan dalam menangani sebuah perkara hukum. Andai terjadi kong-kali-kong antara penyidik, penuntut dan mungkin sampai ke hakim, kata dia. Kita berandai-andai, jangan dikatakan saya menuduh, yang jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri punya kode etik dan propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun sama. Dan kita berharap memang harus diberikan saksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik, sambungnya. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja wong manusia. Ini andai, saya tidak menukik pada satu kasus. Ibtu Rudiana mau sumpah pocong, pakar forensik pilih minta maaf buntut kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun silam nampaknya semakin panjang. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pun kini siap melakukan sumpah pocong. Di sisi lain, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril pun melontarkan permohonan maafnya kepada Ibtu Rudiana saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Di sisi lain, Ibtu Rudiana membantah jika putranya Eki hingga kini masih hidup. Bahkan, ia siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Soal Eki infonya masih hidup, saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana dalam konferensi pers bersama Hotman Paris di Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Menurutnya, Eki merupakan putranya yang ia didik sejak kecil hingga dewasa. Bahkan, ia sesumbar jika 7 turunannya meninggal semua jika ia berbohong. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Ia pun bersedia makam putranya dibongkar kembali jika untuk keperluan penyidikan meskipun hatinya sangat berat. Kalau buat penyidikan, bongkar makam Eki, silakan, katanya. Pakar forensik minta maaf. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan permohonan maafnya saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Ini permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah menilai Ibtu Rudiana, kata Reza Indragiri dikutip dari Kompas TV. Reza Indragiri mengatakan, jika dulu dia menganggap bahwa Ibtu Rudiana sebagai potret personel penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri. Secara rendah hati saya telah salah menilai Ibtu Rudiana, itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban tidak melanggar etik apapun. Maka praktis penilaian saya terhadap Ibtu Rudiana salah total, sambungnya. Dia menyebut dia salah menilai sosok Ibtu Rudiana sebagai sosok yang menjahati masyarakat. Salah baginya memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personel yang menyusahkan lembaganya sendiri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, saya dengan kerendahan hati menghaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personel Polri, kata Reza. Berdasarkan simpulan Mabes Polri, Ibtu Rudiana tidak melanggar etik apapun.
Ya, saya secara fair sebagai orang yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya. Saya memilih untuk meminta maaf, kata Reza. Daripada saya disomasi, ujar Reza Indragiri di ruang sidang PK Saka Tatal. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya ngomong. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Mawet jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 20 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan, Pak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Ya. Ayah Eki, Ibtu Rudiana ternyata sempat berusaha membujuk Hotman Paris menjadi pengacaranya. Hal tersebut diungkapkan oleh Hotman Paris sendiri di media sosial Instagramnya pada Rabu, 31 Juli 2024. Diketahui saat ini Hotman Paris adalah kuasa hukum dari keluarga Vina. Ternyata di sela-sela mendampingi keluarga Vina, Hotman Paris mengaku berulang kali dihubungi oleh Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga kerap mengajak Hotman Paris untuk bertemu. Tujuannya tak lain adalah agar Hotman Paris bersedia menjadi pengacara Kapolsek Kapetakan tersebut. Rudiana sudah lama dan berulang-ulang meminta Hotman untuk jadi kuasa hukum tapi Hotman tolak. Rudiana juga minta temu tapi Hotman tolak, tulis Hotman Paris. Lalu Hotman Paris menceritakan peristiwa di balik hadirnya Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris mengaku kala itu niatnya hanya ingin konpres dengan keluarga Vina. Namun Ibtu Rudiana menghubungi asistennya dan memohon agar bisa ikut tampil. Tapi saat Hotman konpres dengan keluarga almarhum Vina dari pagi, Rudiana minta via pengacara Putri memohon agar bisa hadir di konpres di Cirebon dengan keluarga Vina. Tahu aja Rudiana mana pengacara berbobot? Tapi Hotman tetap say no to Rudiana, tulis Hotman Paris. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J mengungkap soal kong kali kong di kasus Vina. Hal itu diungkap Susno 2J saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Rabu, 31 Juli 2024. Susno 2J menerangkan, dalam suatu kasus pembunuhan diperlukan alat bukti yang kuat oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam suatu peristiwa jika pelaku utamanya tidak ada alias fiktif, bagaimana mungkin ada pelaku lain yang dipidanakan dalam sebuah peristiwa yang tak ada? Kalau pelaku utama fiktif, bagaimana dengan yang lain? Kata Susno 2D dikutip dari tayangan salah satu TV swasta. Saat ditanya oleh kuasa hukum Saka Tatal apakah ada sanksi apa bagi penyidik yang melakukan kesalahan atau melanggar prosedur dalam menangani perkara, Susno pun menegaskan pasti ada sanksinya. Menurutnya,
Pemberian sanksi itu akan dilakukan di setiap institusi masing-masing jika melakukan kesalahan dalam menangani sebuah perkara hukum. Andai terjadi kong kali kong antara penyidik, penuntut dan mungkin sampai ke hakim, kata dia. Kita berandai-andai, jangan dikatakan saya menuduh, yang jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri punya kode etik dan propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun sama. Dan kita berharap memang harus diberikan saksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik, sambungnya. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja wong manusia. Ini andai, saya tidak menukik pada satu kasus. Ibtu Rudiana mau sumpah pocong, pakar forensik pilih minta maaf buntut kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun silam nampaknya semakin panjang. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pun kini siap melakukan sumpah pocong. Di sisi lain, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril pun melontarkan permohonan maafnya kepada Ibtu Rudiana.